Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sofyana, NPM 1913032021. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi prinsip check and balance dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membahas lebih jauh tentang pasal apa saja yang berkaitan dengan implementasi prinsip check and balance, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip check and balance tersebut. Jadi, prinsip check and balance itu maksudnya suatu prinsip di mana antara satu lembaga kekuasaan negara dengan lembaga lainnya itu saling mengawasi dan mengimbangi. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia itu belum mengenal istilah check and balance. Secara substantif, Undang-Undang Dasar 1945 itu dinilai memiliki kelemahan, di mana UUD ini memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif terlalu besar tanpa mempertimbangkan check and balance yang memadai. Kemudian, setelah dilakukan amandemen UUD 1945, sistem check and balance ini mulai diterapkan dalam setiap cabang kekuasaan pemerintahan untuk saling menguasai dan mengimbangi antara satu lembaga kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari menumpuknya kekuasaan pada satu organ yang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Perwujudan prinsip check and balance ini yang termuat dalam UUD 1945 pasca amandemen dimulai dengan berubahnya kelembagaan dan wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti yang kita ketahui, sebelum dilakukan amandemen, MPR itu merupakan lembaga tertinggi yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, setelah dilakukan amandemen, MPR ini sudah bukan lagi menjadi lembaga negara tertinggi, melainkan MPR memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya. Perubahan UUD 1945 juga telah mengubah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang awalnya itu berada di tangan presiden, kemudian beralih menjadi wewenang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Walaupun kekuasaan untuk membentuk undang-undang merupakan hak DPR, tetapi Presiden dan juga DPD dapat berperan dalam mengawasi dan mengimbangi pembentukan sebuah undang-undang. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti yang dijelaskan dan diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, pengaturan mengenai kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menunjukkan adanya keterlibatan 3 lembaga negara. Yang pertama itu DPR, yang kedua Presiden, dan yang ketiga itu DPD. Dengan demikian, diharapkan prinsip check and balance ini bisa terwujud dalam pembentukan undang-undang tersebut. Kemudian, fungsi pembentukan undang-undang oleh DPR itu sering digunakan sebagai instrumen untuk memproduksi undang-undang yang mengukuhkan supremasi DPR dan bukan dilandasi kebutuhan rasional. Sebagai wujud penerapan prinsip check and balance dalam kaitan pembentukan undang-undang, UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji material suatu undang-undang terhadap UUD 1945.
seperti diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan bentuk check and balance antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kemudian, prinsip check and balance juga bisa diterapkan dalam hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Seperti yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi dan rehabilitasi itu karena hal tersebut merupakan proses justisial. Jadi MA itu merupakan lembaga peradilan tertinggi yang merupakan lembaga yang tepat dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Karena grasi ini kan menyangkut putusan hakim, sedangkan rehabilitasi itu tidak selalu terkait dengan putusan hakim. Mungkin demikianlah penjelasan tentang pasal yang berkaitan dengan implementasi prinsip check and balance. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.